Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kita semua yang sedang melaksanakan puasa wajib di bulan suci yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal agama sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dan bencana di negeri kita dan di seluruh alam, menggantinya dengan keberkahan, kebaikan dan kebaikan. Kemudian walaupun kondisi yang sekarang ini dalam keadaan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap semangat belajar. Tidak mesti di sekolah, dari rumah juga kita bisa melaksanakan pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan sistem online. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, materi statistik. Ya, materi ini adalah materi sangat penting kita pelajari karena ini berkaitan dengan pendataan. Ya, karena segala sesuatu ada pendataannya. Data siswa masuk misalkan, data orang yang terkena virus corona misalkan, kemudian data orang yang lahir misalkan. Nah, ini semua berkaitan dengan angka-angka dan berkaitan dengan statistik. Baik, kita masuk ke pengertian statistika. Statistika adalah ilmu berkenaan dengan data. Ilmu berkenaan dengan data. Kemudian ada statistik, yaitu kumpulan data atau informasi dalam bentuk angka maupun bukan angka. Ya, angka ataupun bukan angka. Jadi perhatikan, ada statistika, ada statistik. Ya. Kemudian apa itu data? Data adalah secara global, secara umum adalah kumpulan informasi, dan data dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif atau kualitas. Ini pendataan berdasarkan sifat. Contohnya adalah pintar, indah, rupawan, rajin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada data kuantitatif, yaitu data kuantitas, yaitu berdasarkan angka. Misalkan berat badan kelas 7 SMP, kemudian harga buku pelajaran siswa SMP kelas 7, ini semuanya berdasarkan angka. Misalkan berat badan 30 kilo, ya, ada angkanya, ada alat pengukurnya. Harga buku misalkan 50.000, ada angkanya, ya. Jadi ini semua berkaitan dengan angka-angka dikelompokkan ke dalam data kuantitatif. Ya, jelas ya? Kualitatif sifat, kuantitatif angka. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat mengumpulkan data? Ya, pengumpulan data, misalkan kita ingin mengetahui berapa jumlah pasien COVID-19, ya, pasien COVID-19 yang ada di Rumah Sakit Arifin Ahmad misalkan. Ya, Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Kita ingin mengetahui berapa jumlah angkanya. Maka kita punya 3 alternatif untuk mengumpulkan informasi
mengenai jumlah orang yang terpapar COVID-19 ya. COVID-19. Yang pertama, dengan menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner. Bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kertas 1 lembar yang diberikan kepada petugas kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Ya. Ingat, medianya berupa pertanyaan yang ditulis di kertas, kemudian diberikan kepada petugas kesehatan dan mereka menjawabnya. Nah, dari jawaban-jawaban petugas kesehatan akan diketahui kesimpulan daripada jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Yang pertama. Yang kedua, dengan wawancara atau interview. Ya. Caranya adalah dengan bertanya langsung. Dengan langsung melakukan tanya jawab kepada petugas kesehatan, ya, tanpa ada perantara kertas. Mungkin bisa dalam bentuk membuat rekaman, ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada petugas kesehatan sehingga informasi mengenai jumlah pasien yang terkena COVID-19 dapat kita ketahui, ya, dengan wawancara bentuk tanya jawab. Yang ketiga, dengan cara observasi atau pengamatan, yaitu dengan cara langsung meninjau ke kamar-kamar pasien, ya, melihat dengan mata kepala berapa jumlah orang yang terpapar COVID-19, ya. Memang observasi ini agak sedikit ekstrim kalau kita praktekkan dengan kondisi sekarang, tapi intinya langsung melakukan pengamatan ke lokasi, yaitu Rumah Sakit Arifin Ahmad, tanpa perantara petugas kesehatan, ya. Jadi baik, ada 3 cara, ada angket, ada wawancara, ada observasi untuk mendapatkan data yang akan kita kumpulkan, ya. Data yang akan kita kumpulkan. Baik, lanjut kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini sekedar pengantar mengenai materi statistik yang merupakan bab terakhir materi matematika kelas 7. Nah, di sini ada penyajian data menggunakan diagram, ya. Jadi, penyajian data, ya, data disajikan dengan 4 tipe, dengan 4 ragam, 4 macam. Yang pertama, diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram. Yang kedua, diagram batang, ya. Diagram batang. Yang ketiga, yang nanti akan kita pelajari adalah diagram garis dan diagram lingkaran. Sekarang kita fokus diagram gambar dan diagram batang. Nah, kita lihat contoh diagram gambar. Nah, di sini ada tingkat pendidikan, kemudian ada jumlah, ya. TK. Perhatikan gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. SD ada 8,5. SMP ada 5,5, ya. 5 orang dengan setengah orang. 5,5. SMA ada 6 orang, ya. Ini gambar orang. Nah, 1 orang ini dalam keterangan mewakili 200 orang, ya. 1 orang mewakili 200. Kalau setengah mewakili 100.
100, ya. Jadi dibuat perwakilan dalam bentuk gambar orang. Gambarnya bisa macam-macam. Bisa gambar orang, bisa gambar mobil, bisa gambar burung dan yang lain sebagainya. Ya, tergantung untuk kemudahan menganalisis daripada data diagram gambar. Nah, kalau satu orang 200, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Berarti 7,5, ya. 7,5 dikali 200. 7,5 dikali 200 sama dengan, kalau antum kalikan, hasilnya akan 1.500. Berarti jumlah TK ada 1.500. Kalau jumlah SD ini 8,5. 8,5 kalau antum kali dengan 200, hasilnya 1.700. SMP 5,5 dikali 200, ya. 5,5 dikali 200 hasilnya 1.100. SMA 6 orang gambarnya dikali 200 berarti 1.200. Sehingga kita bisa mengetahui, mengambil kesimpulan bahwa jumlah TK 1.500, jumlah SD 1.700, SMP 1.100, SMA 1.200. Ini berdasarkan gambar-gambar yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya. Mengambil kesimpulan daripada gambar. Ini dia. Ya, setengah 100, satu penuh 200. Mewakili, ya, mewakili, ya. Ada perwakilan, diwakili gambar dengan jumlah tertentu. Kemudian kita beralih ke diagram batang, ya. Diagram batang kita perhatikan di sini. Ini data lulusan SMA 10 dari tahun 2001 sampai 2004, ya. Nanti diagram batang ini akan kita buat latihan. Jadi perhatikan betul-betul bagaimana cara penyajian diagram batang. Nah, cara membuatnya adalah, pertama buat garis, tarik ke bawah, setelah itu tarik ke samping. Kemudian di sebelah kiri ke atas kita buat jumlahnya atau banyak lulusan, ya. Di sini grafiknya dari 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ya. Dia harus tetap, ya. Selisih 20, 20, 20. Maka pada tahun 2000 lulusannya adalah, perhatikan, berada di angka 20. 2000 jumlahnya 20. 2001 jumlahnya 40. 2002 jumlahnya adalah antara 40 dan 60, berarti 50. 2003 jumlahnya adalah antara 60 dan 80 atau 70. 2004 jumlahnya adalah 100, ya. Jadi dalam gambar ini kita bisa menyimpulkan dari tahun 2000 sampai 2004 jumlah kelulusannya dapat diketahui dengan mudah berdasarkan grafik atau diagram batang. Tahun 2000, ya, 20. 2001 40 orang, 2002 50 orang, 2003 70 orang, 2004 adalah 100 orang. Ingat bahwa ini berisi tentang keterangan, atau dalam hal ini, dalam contoh ini tahun. Yang ke atas adalah jumlahnya, jumlah banyak lulusan, ya. Ingat harus stabil, ya. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120.
harus sama. Ini juga ke samping harus dikasih jarak yang sama agar dia terlihat rapi dan mudah dibaca, ya kan. Mudah-mudahan antum paham ya. Untuk diagram batang kita akan lihat latihan di slide berikutnya. Oh baik, masih contoh. Contoh soal. Contoh soal pertama berkaitan dengan diagram gambar. Baik, di sini ada data mengenai nilai MTK. Nilainya dari 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Baik, di sini 10 tidak ada, ya. 10 tidak ada. Nah, keterangannya satu orang mewakili 100. Satu orang mewakili 100. Afwan, bukan 100 ya. Saya revisi. Satu mewakili 10. Satu mewakili 10. Berarti kalau 20 gambarnya 2. Kalau 10 gambarnya 1. Kalau 70 gambarnya 7. Kalau 40 gambarnya 4. Kalau 20 gambarnya 2. Ingat, satu orang mewakili 100. Bukan bukan 100 tapi 10. Satu orang mewakili 10. Ya, itu dia. Baik. Ini contoh berikutnya, contoh kedua. Berikut jumlah karya seni, ya. Lukisan ada 20, ya. Lukisan jumlahnya ini jenisnya lukisan, puisi, cerpen dan hiasan dinding. Lukisan 20, puisi 10, cerpen 30, hiasan dinding 40, ya. 40 hiasan dinding, cerpen 30, puisi 10, lukisan 20. Ini nampaknya lagi azan, sedikit lagi ya. Kita langsung beralih ke latihan soal. Nah, latihan soal nanti ini antum selesaikan, kemudian antum kirimkan jawaban antum seperti biasa, di foto paling lambat jam 10:30 ya. Paling lambat 10:30. Caranya adalah seperti biasa, antum buat ke atas jumlahnya, ke samping harinya, ke samping hari, ke atas jumlahnya. Jazakallahu khairan katsira. Semoga antum paham semua. Ditunggu jawaban antum semua insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.